Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang gerak pada manusia dan tumbuhan, ya, itu kompetensi dasar 31. Pada kompetensi dasar 32, kita belajar tentang gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak hewan dan gerak pada makhluk hidup. Nah, sekarang kita lihat dulu, ya, apa sih gerak lurus beraturan itu? Oke, kita lihat, ya. Gerak lurus beraturan atau GLB merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang konstan atau tetap. Contoh gerak ini dapat kita temui pada gerak mobil di lintasan lurus yang melaju dengan kecepatan konstan. Maksudnya kecepatan konstan itu kecepatannya tetap. Misalnya pada menit pertama kecepatannya 1 sekon. Menit kedua juga 2 sekon. Menit ketiga juga 3 sekon. Artinya gerakan benda itu tidak berubah, selalu tetap. Kemudian kita lihat. Nah, kelajuan dan kecepatan. Nah, kelajuan itu merupakan jarak setiap satuan sekon. Kecepatan itu perpindahan setiap satuan sekon. Jarak panjang lintasan yang ditempuh dalam satuan waktu. Perpindahan itu perubahan kedudukan dalam waktu tertentu. Kelajuan tetap itu diartikan sebagai kelajuan gerak tiap bagian jarak ditempuh dalam waktu yang sama. Kelajuan rata-rata adalah bergerak menempuh jarak tertentu, tiap bagian tidak ditempuh dalam waktu yang sama. Kelajuan itu merupakan besaran skalar, memiliki nilai besar dan satuan. Kecepatan itu besaran vektor dan memiliki arah. Misalnya mobil bergerak ke selatan, itu kecepatannya. Kemudian kalau kita lihat di buku paket kita halaman 7, ada di situ perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Apa sih bedanya? Nah, kita lihat, ya. Kelajuan dan kecepatan. Nah, ini buku paketan dan persamaan antara kelajuan dan kecepatan. Kita lihat, ya. Kelajuan dan kecepatan itu sama-sama, ya. Ini persamaannya. Sama-sama berkaitan dengan gerak. Kemudian kelajuan dan kecepatan memiliki satuan yang sama, meter per sekon. Nah, sekarang kita lihat di mana bedanya. Nah, bedanya yang ke kiri dan ke kanan. Persamaannya yang jumpa tengah ini, ya. Kelajuan ini berkaitan dengan jarak tempuh. Kemudian kecepatan berkaitan dengan perpindahan. Ya, perpindahan. Kemudian kelajuan itu rumusnya V sama dengan S per T, di mana V sama dengan kelajuan, S itu jarak, T itu waktu. Sedangkan kecepatan rumusnya, ini kecepatan dibuat tanda panah, itu menyatakan bahwa dia memiliki arah. Kemudian jarak perpindahan, ya, jarak perpindahan dibagi waktu. Kelajuan itu diukur dengan speedometer, arah itu dengan GPS, ya. Kemudian contohnya apa? Ya, contohnya apa? Nanti kita cari contohnya. Nah, kemudian sebagai contoh soal, misalnya di halaman 7 itu ada kan tabel waktu dan jarak tempuh bersepeda. Kita lihat. Waktu 0 detik, ya. Jarak yang ditempuhnya 0 meter. Nah, gitu, ya. Kemudian pada waktu 1 detik pertama dia menempuh jarak 2 meter. Kemudian waktu 2 detik, 2 sekon, dia menempuh jarak 4 meter. Waktu 3 detik, dia menempuh jarak 6 meter. Waktu 4 detik, dia menempuh jarak 8 meter. Waktu 5 detik, jarak tempuhnya sudah 10 meter. Nah, yang ditanya dari tabel, ya,
Tabel di atas menunjukkan besarnya jarak dan waktu yang diperlukan sepeda untuk bergerak. Coba gunakan rumus kelajuan ya, ini kelajuannya. Gunakan rumus kelajuan dan percepatan untuk menghitung kelajuan pada sekon kedua. Ini pada ya. Kelajuan pada sekon kedua. Kelajuan pada sekon keempat. Kelajuan pada sekon kelima. Kemudian berapa percepatan? Percepatannya itu perubahan kecepatannya. Kemudian kesimpulan apa yang dapat diperoleh dari gerak bersepeda tersebut? Nah, mari kita lihat sama-sama ya. Berapa kelajuan sepeda pada detik kedua? Kita pakai rumus kelajuan V, ya. V itu kelajuan, S per T ya. V sama dengan S per T. V-nya mau dicari itu kelajuannya kan, S-nya berapa? Jarak. Nah, pada detik kedua ya, kelajuan sekon kedua dia menempuh jarak 4 meter per T, berarti 4/2 dapat dia 2 meter per sekon. Itulah kelajuannya. Nah, kemudian kelajuan pada detik keempat. Nah, ini detik keempat. Pada detik keempat jaraknya sudah 8 meter. Maka 8 meter bagi 4 sekon dapat dia 2 meter per sekon. Kelajuan sepeda pada detik kelima. Ini. Pada detik kelima jaraknya sudah 10. Nah, maka dia 10/2 sama dengan 2 meter per sekon. Nah, jadi kelajuan bersepeda itu tetap. Kita lihat alternatif kesimpulannya ya. Misalnya terdapat perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Kelajuan berkaitan dengan jarak tempuh, kecepatan berkaitan dengan perpindahan. Kelajuan dapat diukur dengan speedometer, sedangkan kecepatan menggunakan GPS. Sepeda tersebut melaju dengan kecepatan konstan dan tidak mengalami percepatan. Itulah dia yang bisa kita ambil ya. Jadi dia kecepatannya konstan, berarti percepatannya 0. Ini ada contoh soal berikutnya ya. Soalnya Bu Pena halaman 30. Coba kita lihat dulu. Halaman 30 nomor 1. Ini dia ya. Ini sudah soal latihan ya. Tegar baca dulu. 1. Sebuah truk mampu menempuh jarak 350 km dalam waktu 5 jam. Berapakah kelajuan truk tersebut? Oke, kita cari ya. Misalnya kan, truk menempuh jarak 350 km, ya kan? Maka ini jarak S sama dengan 350 km. Nah, kemudian waktunya 5 jam. Nah, 5 jam. Perhatikan soal, karena pilihan soal diminta dia dalam bentuk kilometer per jam, maka kita tidak perlu ubah menjadi satuan SI ya. Satuan SI maksudnya satuan internasional, kita ubah menjadi meter dan sekon. Nah, jadi karena permintaan soalnya itu tidak diubah, maka kita tidak usah ubah. Nah, waktunya 5 jam, jaraknya 350 km. Kita masukkan saja rumusnya. V sama dengan S per T. Di mana V sama dengan S? S-nya 350 km, T-nya 5 jam. Maka 350 per 5 dapat 70 km per jam. Maka jawabannya D ya, D. Nah, bagaimana ya seandainya ya? Seandainya harus diubah ke meter per sekon ya, meter per sekon, karena kan satuannya kecepatan itu kalau satuan SI-nya, satuan internasionalnya kan meter per sekon. Nah, untuk mengubah ke meter per sekon maka kita ubah 70 km per jam ya kan. Maka 70 km itu kita ubah ke meter menjadi 70 kali 1000. Dapat dia 70.000. 1 jam itu 3.600 dengan mengalihkan 1 menit 60 detik, 1 jam 60
menit. Maka 60 kali 60 dapat 3.600. Nah, kemudian 0 di bawah dan 02 di atas kita matikan, dapat 700 per 36, sehingga kalau diubah ke meter per sekon dia 19,4 meter per sekon. Kalau diubah ke satuan meter per sekon, kalau enggak pun ya enggak usah. Nah, begitu dia untuk pelajaran kita pada hari ini.